Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir seberapa besar manfaat materi pelajaran di sekolah kita selama ini terhadap kehidupan kita sehari-hari? Apakah materi-materi pelajaran yang sudah susah payah kita pelajari, kita hafalkan, itu nanti bermanfaat dalam kehidupan kita kelak? Atau kita lupakan? Berikut adalah refleksi kritis pembelajaran di sekolah saat ini terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, mari kita kenali sosok dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Paku Alaman, Yogyakarta. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan juga pelopor pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Dan pada tanggal 3 Juli 1926, beliau beserta rekan-rekannya mendirikan perguruan Taman Siswa. Semboyan pendidikan beliau yang sampai saat ini digunakan adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan ketika di belakang memberikan dorongan. Karena jasanya yang luar biasa di dunia pendidikan, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya, apa tujuan pendidikan kita selama ini? Supaya pintarkah? Atau supaya dapat nilai bagus? Atau supaya dapat ijazah lalu kita gunakan untuk mencari kerja? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu saling berkaitan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan seharusnya bisa memerdekakan manusia untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, setiap orang pasti sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ini semuanya adalah sesuatu yang urgen untuk kita semuanya. Baik kita lihat secara pribadi, baik dari masyarakat, dari sisi agama, ataupun dari sisi yang lainnya. Karena pada dasarnya manusia itu adalah ingin selamat dan bahagia. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Pastikan diri kita bisa bahagia, karena kalau kita bahagia, maka akan mengimbas kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya seorang individu bahagia, maka keluarganya juga akan bahagia. Keluarga yang bahagia akan mengimbas kepada masyarakat ataupun komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, kalau di sebuah negara masyarakatnya semuanya bahagia, insya Allah negara-negara di sekitar negara tersebut juga akan merasakan dampak dari kebahagiaan yang kita rasakan. KHD mengibaratkan pendidik atau guru itu sebagai petani atau tukang kebun yang memiliki benih-benih yang beragam. Misalnya padi, jagung, kedelai, dan seterusnya. Tentunya petani harus merawat benih-benih tersebut sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau benih padi ya dirawat sesuai dengan tumbuh kembangnya padi. Begitu pula dengan jagung dan kedelai. Tidak mungkin petani merawat semua benih itu dengan cara hanya satu, yaitu cara merawat padi. Tentunya ini berdampak bahwa benih-benih yang lain tidak bisa tumbuh dan kembang secara maksimal. Jadi petani hanya merawat saja, menciptakan ruang yang cukup untuk benih-benih tersebut tumbuh dan kembang. Sinar matahari, pengairan, dan juga menghilangkan gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Petani tidak mungkin bisa mengubah benih padi menjadi tumbuh jagung atau benih jagung atau sebaliknya. Pendidik seharusnya menuntun murid untuk mengembangkan segala kompetensi dirinya sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya. KHD juga mengibaratkan pendidik sebagai pamong. Pamong memberikan arahan, tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya ataupun membahayakan orang lain.
Sehingga pendidikan itu sifatnya dinamis, selalu bergerak, selalu berubah, mengikuti perkembangan zamannya. Kedinamisan ini mengakibatkan terjadinya pertukaran kebudayaan sehingga bisa menguatkan peradaban. Peradaban akan semakin kuat karena diperkuat oleh nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan sumbu esensial dari pendidikan. Prinsip melakukan perubahan ada 3, dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Continue artinya berkelanjutan. Jadi, apapun yang kita dapatkan hari ini itu adalah hasil belajar kita mulai sejak lahir sampai dengan hari kemarin. Dan hari ini tentunya akan menjadi masa lalu untuk esok. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Jadi, kita mendapatkan ilmu dari berbagai sumber ilmu. Kita tidak cukup puas dengan zona aman yang ada saat ini. Kita harus terus belajar supaya menambah kompetensi diri kita menjadi lebih baik. Asas yang ketiga adalah konsentris. Artinya, meskipun kita belajar dari berbagai sumber ilmu, tapi ketika pemanfaatannya kita harus menyesuaikan dengan konteks sosio-kultural budaya kita. Dalam proses pendidikan, kita juga harus selalu berorientasi kepada murid. Pendidikan berpusat pada murid. Selanjutnya, budi pekerti atau watak, dan kita kenal dengan karakter. Merupakan perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Dan keluarga merupakan tempat utama dan paling baik melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau kecerdasan budi karakter. Pendidikan harus dilaksanakan secara holistik dan seimbang, sehingga mencapai kesempurnaan budi pekerti yang menghasilkan masyarakat dengan penuh kebijaksanaan. Demikian ulasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bersama saya Retna Prasilirum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.